Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di video kali ini. Dan sebenarnya nggak seperti biasanya ya, karena kan biasanya aku tutorial. Kali ini, sesuai judulnya, aku akan melakukan simulasi proses kegiatan bisnis. Nah, dan sebenarnya proses kegiatan bisnis itu kan banyak kan. Cuma aku akan mengspesifikasikan untuk kegiatan di procure to pay. Nah, procure to pay itu apa sih? Biasanya kegiatan bisnis itu dilakukan oleh 3 pelaku, ya kan? Ada pelaku supplier, lalu perusahaannya, dan ada konsumen. Tiap pelaku bisnis ini memiliki kegiatannya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan sama si supplier ini disebut procure to pay, atau yang kalian lihat di judulnya. Tuh, kenapa namanya procure to pay? Karena memang prosesnya itu adalah dari procure to pay. Nah, apa aja sih kegiatannya? Jadi nanti ada yang namanya request for quotation. Supplier sama perusahaan akan ketemu, mereka akan tawar-menawar. Kalau sudah sah, maka akan menjadi purchase order. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menjadi purchase order, dikirim ke sana dan jadi proses kegiatan material receiving atau penerimaan material atau penerimaan apa yang kita minta dari supplier. Setelah barang diterima dan dicek, obviously harus dibikin bill-nya dong. Kalau barang udah nyampe, dicek dan memang udah sesuai dengan pesanannya, muncullah nanti yang namanya supplier invoicing. Nah, nanti kalau supplier invoicing udah masuk ke supplier, baru tinggal bayar atau disebut payment. Jadi kalau kalian lihat prosesnya dari procurement, ya kan, dari pengadaan. Procurement itu artinya pengadaan, ke payment, ya kan, dari penawaran terus pengadaan barangnya ke pembayaran. Gitu. Nah, proses ini sebenarnya bisa dikerjakan manual, tapi bisa juga dikerjakan sama aplikasi yang sekarang kita lagi mau gunain, which is Odoo 12. Gitu. Nah, gimana cara proses pengerjaannya? Mending kita langsung aja biar kalian paham. Jadi without further ado, ini penjelasan udah panjang banget. Langsung ke tutorialnya, langsung ke simulasinya. Oke, nah sebelum kita mulai simulasinya, kita siapin dulu apa aja yang mesti ada dalam simulasi ini biar simulasinya lancar, nggak ada kayak oh iya kurang ini, oh iya kurang ini gitu. Dan apalagi karena ini kan simulasi kita sendiri, jadi kita harus persiapkan dulu. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, perusahaan kalian dulu. Kalian harus punya perusahaan. Gitu. Caranya gimana? Kalian ke kalian ke setting nih, ya kan? Yang ke kotak, terus cari setting. Kalian ke yang users and companies. Kalian klik companies. Nah, abis itu kalian tinggal create. Kebetulan aku udah bikin nih, PT Noval. Tuh. Nah, cuma aku akan kasih tunjuk aja briefly ya, kayak apa ya. Jadi kalian klik create, abis itu nanti tinggal di sini ya, kalian tinggal ngisi-ngisi aja. Dan ini tidak harus data asli ya, karena kan ini kan kita simulasi ya, tujuannya hanya untuk belajar. Jadi terserah kalian mau isi apa. Dan ini pun juga nggak masalah, yang penting ada nama aja, nama sama alamat. Oke, setelah itu nanti kalian save. Nah, perusahaan udah ada, sekarang kita bikin apa? Kita bikin usernya, penggunanya apa aja yang mesti ada untuk menjalankan simulasi ini. Yang harus kalian punya adalah orang yang bekerja sebagai purchase sama orang yang bekerja sebagai inventory. Nah, cara buatnya kayak gimana? Kalian tinggal ke setting, users and company, kalian klik users, nanti akan ditampilkan seperti ini. Aku udah buat nih, tuh, ada Noval inventory sama Noval purchase. Cuma nanti akan aku kasih tunjukin gimana cara bikinnya. Kalian klik create, terus kalian klik namanya siapa aja ya. Yang kedua adalah email address. Email addressnya pun juga kalian masukinnya nggak harus yang kalian bikin dulu di Gmail apa gimana, nggak usah. Terserah, yang penting inget aja, yang penting gampang diingat. Nah, terus nanti kalau udah masukin PT-nya, PT yang udah kalian buat ya kan. Jadi tuh PT tuh kayak ini simulasi ini mau kalian mainin di mana gitu, di PT mana, di satu PT aja kan di sana gitu. Nah, terus habis itu ini yang paling penting, application access. Kalian pastikan bagian yang kalian pengen bikin fungsinya itu terisi. Jadi misalnya kalian pengen bikin akun usersnya buat yang purchase, berarti nanti di bagian purchase kalian klik manager, sisanya kalian kosongin. Cara kosonginnya nih kalian lihat nih, habis kalian klik yang segitiga ini, itu nanti kan ada yang kosong nih paling atas, itu diklik, jadi biar kosong semua. Nah, kayak gitu. Jadi nanti purchase dia akan sendiri. Kalau misalnya mau inventory, berarti yang purchase-nya kosong, inventory-nya jadi manager. Gitu. Kalau sudah, kalian save. Ini nggak aku save karena aku udah bikin ya. Nah, setelah kalian bikin,
kalian klik akun yang udah kalian bikin ini. Lalu nanti di sini ada action kan? Action, kalian klik change password. Emang tadi di proses tadi kan nggak ada bikin password kan? Nah, cuma karena nggak ada bikin passwordnya di sini. Gitu, di change password. Nanti kalian tinggal klik new passwordnya, terus nanti kalian tinggal isi. Seperti itu. Oke. Nah, akun udah punya, pengguna udah buka, udah punya. Sekarang tinggal apa? Tinggal modulnya. Nah, modulnya sama kayak penggunanya, karena kita bikin akun untuk orang purchase dan akun orang inventory, berarti kita juga harus punya modul inventory dan modul purchase. Berarti kalian tinggal ke apps, dari kotak sini ke apps, terus kalian tinggal install purchase and inventory, dan kebetulan aku di sini juga udah install. Gitu. Setelah modul udah, akun udah, modul udah, akun udah, perusahaan udah, apalagi yang dibutuhkan? Barang yang mau dibeli, obviously. Dan cara ngeceknya gimana? Kalian ke modul inventory yang sudah kalian install tadi, lalu kalian ke master data and ke product. Dari sini nanti kalian tinggal pilih aja, aku pas simulasi nanti ceritanya mau beli ini, misalnya mau acoustic block screen misalnya gitu. Nanti ingat aja namanya yang ini gitu kan. Terus nanti price-nya tuh juga diingat, price-nya 100.000. Tuh, produknya udah, perusahaannya udah, akunnya udah. Berarti sekarang tinggal apa? Tinggal disimulasi. Berarti kita persiapan udah selesai, sekarang kita langsung masuk ke simulasinya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita pergi ke akun salesnya dulu. Maksudnya kita pergi ke akun purchase terlebih dahulu. Cara masuk akun purchase gimana? Jadi kalian klik yang bawah ini yang nama Micha admin ini, atau yang nama kalian itulah. Kalian ke logout. Setelah logout, kalian masukin email yang udah kalian bikin tadi, yang untuk akun purchase kalian gitu, dengan passwordnya. Nah, ini kenapa makanya bikin yang di change, langkah change password itu penting, karena kalau kalian nggak itu, kalian masukin password apapun juga nggak, ataupun kalian kosongin tetap nggak akan login gitu. Jadi make sure untuk di change password ya. Nah, setelah sudah terbuat, maka kita akan langsung masuk tuh menjadi Naufal Purchase. Itu nama akun, itu nama pelaku purchase aku gitu. Nah, kemudian setelah kalian masuk ke purchase, kalian masuk ke modul purchase-nya. Lalu kalian bikin request, kalian lihat yang request for quotations ini ada create, ya kan? Kalian bikin. Habis itu kalian tinggal pilih vendornya. Dan misalnya aku pakai Azure Interior misalnya, atau siapapun lah, kalian mau pakai Deco Adik kek, mau Deco siapa kek, terserah. Nah, terus order dates ini tanggal pesanan, which is kalian pesannya ini sekarang hari ini tanggal berapa. Habis itu, nah di sini yang penting di products, kalian add a line. Nah, terus kalian pilih produk yang mau kalian beli tadi. Gitu. Kalau misalnya nggak ada di sini, kalian tinggal search more aja. Terus kalian tinggal cari. Nah, misalnya tadi aku mau beli namanya acoustic block screen. Nah, makanya aku tadi bilang kan, mesti tahu dulu namanya, mesti ingat. Gitu. Nah, misalnya aku mau beli ini. Nah, kalau mau beli ini, udah tuh langsung keluar semua quantity, unit price-nya. Nah, quantity-nya kalian terserah. Misalnya aku mau pesen 10 misalnya. Nah, berarti langsung tuh kan kelihatan totalnya 1 juta gitu. Aku akan melakukan, aku pengen mesen ke supplier aku, si Azure Interior ini, sebanyak 10 biji, dimana satu price-nya itu adalah 100.000. Jadi nanti aku mesti bayar 1 juta. Tuh, nanti kalau udah, kalian bisa save. Setelah kalian save, ini kan udah kebuat nih, namanya PO atau purchase order singkatannya ke 099. Tapi ini belum bisa jadi, ini belum jadi purchase order karena belum kita kirimin ke suppliernya gitu. Karena cara kirimnya gimana? Biasanya perusahaan itu antara dua, antara dia mengirimkan lembaran purchase order sementara ini secara langsung yang bisa kita dapat dari print RFQ, atau yang biasanya dia langsung email aja, atau dia yang send by email. Nah, misalnya aku print RFQ ya, biar kita bisa lihat gitu. Kayak apa sih bentuk purchase order tuh? Nih, kita lihat dokumennya seperti apa. Seperti ini. Tuh, nanti jadi kalau misalnya kita pilih yang tadi, ini kita print sendiri, dan printan ini kita kirim ke perusahaan kita. Gitu. Nah, setelah terprint, nanti kan pasti dokumen itu kan udah terprint, misalnya lewat email nih gitu kan, nanti kan muncul tuh balas email segala macam kan, oh iya boleh segini gitu kan. Terus nanti kita melakukan penawaran yang tadi disebut sebagai quotations ya, maka kan namanya masih request for quotation kan gitu. Nanti kayak tinggal kalau misalnya setelah email-emailan nggak setuju gitu kan, misalnya kuantitinya 10 nggak ada gitu,
Berarti nanti tinggal edit lagi, rubah lagi jadi 5, habis itu kirim lagi gitu. Nanti kalau sudah fix, kita tinggal confirm order. Nah, ketika request for quotation sudah di confirm, maka dokumen akan otomatis menjadi dokumen akan menjadi purchase order. Langkah selanjutnya adalah pengiriman, ya kan, atau material receipt. Cara ngeceknya gimana? Sekarang berarti kita berubah menjadi orang inventory. Jadi gimana caranya? Sama kayak tadi, logout lalu masuk ke akun inventory kalian. Nah, setelah kalian masuk, kalian buka modul inventory kalian. Kalian lihat di sini yang receive. Tuh, tadi dokumennya PO009 kan? Berarti yang ini nih benar. Kita buka nih. Cara bukanya tinggal klik aja ya, klik double aja. Nah, terus kalian lihat di sini. Ini ceritanya pesanan udah nyampe. Anak inventory biasanya nanti yang melakukan pengecekan, bener nggak 10.000 gitu kan. Jadi kalian cek nih, ya kan, kalian cek segala macam. Nah, setelah kalian cek ternyata memang bener udah datang 10 biji. Berarti kalian ke edit, lalu kalian klik done, klik 10. Kalau sudah, kalian klik save. Kalian boleh kalau misalnya ternyata kalian merasa setelah dicek, oh yang datang cuma 5, ya udah kalian klik aja 5. Gitu, nggak apa-apa, yang penting memang sesuai dengan faktualnya aja ya, datangnya berapa ya. Setelah udah datang, kalian tinggal validate. Nah, kan tadi kan kalian udah validate nih ya kan. Berarti sekarang langkah selanjutnya apa? Kita harus bayar, ya kan. Nah, bayarnya caranya gimana? Kan kita udah ngirimin bukti ininya nih, bukti kayak, oh ya barang lo udah gue validasi bener, yang datang 10 gitu kan. Lo kirimin ya ke gue sekarang gitu kan. Berarti siapa yang ngirimin? Purchase lagi. Karena kan tadi kan kita kan dari purchase. Berarti sekarang kita logout lagi jadi anak purchase. Caranya sama kayak tadi, logout, buka akun purchase kalian. Nah, habis itu kalian ke akun ke modul purchase kalian lagi, dan kalian lihat nih yang tadi yang PO009, kalian buka, kita create bill. Setelah nanti kita udah bikin billnya, nanti akan muncul seperti ini, isi bill date-nya. Misalnya kalian mau bill date-nya, misalnya kalian pembayaran barangnya kan dikonfirmasi hari ini, kalian baru mau bikin billnya besok, ya berarti bikin sesuai tanggalnya besok gitu kan. Tanggalnya sih bebas lah yang mana aja. Itu kalau sudah, kalian tinggal save. Jangan di validate dulu ya, langsung ya di save dulu baru di validate. Nah setelah kalian validate, maka keluar tuh invoice-nya kan. Nanti invoice-nya ini kalian bisa action, atau misalnya kalian print nanti invoice-nya nih. Nah terus habis itu tinggal kalian register payment. Kalau misalnya seandainya sudah bayar, bener-bener nih kalian udah ke bank misalnya, terus kalian bayarkan, habis itu tinggal validate. Setelah di validate, maka selesai kegiatan proses untuk supplier sudah selesai, dari procure pengadaan barang sampai ngebayarnya nih gitu. Nah jadi begitulah simulasi kegiatan sederhana procure to pay. Semoga simulasi ini bisa memberi gambaran ya kepada kalian terhadap proses bisnis itu kayak apa, dan semoga juga kok jelasinnya mudah dipahami. And see you on the next video. Bye.